Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari mata pelajaran fikih bab makanan halal dan haram. Kompetensi dasarnya menganalisis ketentuan makanan halal dan haram dikonsumsi. Indikatornya menganalisis ketentuan makanan yang halal dan mana yang haram. 2. Memahami ketentuan makanan yang halal dan yang haram. Sebelumnya, makanan dan minuman pada dasarnya adalah salah satu kebutuhan pokok bagi manusia yang berfungsi sebagai sumber energi untuk melakukan segala aktivitas. Untuk menjaga kesehatan tubuh, hendaknya mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Bahkan, dalam ajaran Islam mensyaratkan makanan yang dikonsumsi haruslah makanan halal, serta dilarang mengonsumsi makanan yang haram. Tahukah yang dimaksud dengan makanan halal dan haram? Yang pertama, makanan. Makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan atau dikonsumsi oleh manusia, baik berasal dari hewan atau tumbuhan, agar mendapatkan tenaga dan nutrisi. Sedangkan kata halal berasal dari bahasa Arab yang artinya diperbolehkan atau dibebaskan. Jadi, makanan halal dapat diartikan sebagai segala bentuk makanan yang dapat dimakan atau dikonsumsi manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Dalam surat Al-Maidah ayat 88, Allah berfirman, "Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullahu antum bihi mu'minun," yang artinya, makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rizki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepadanya kamu beriman. Pada surat Al-Maidah ayat 88, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh umat manusia untuk memakan makanan dari jalan rezeki yang halal dan baik, dan bukan dari jalan rezeki yang haram, seperti mencuri, merampas, atau menipu. Al-Quran memberikan petunjuk tentang makanan yang aman untuk dikonsumsi dengan istilah halalan thayyiban, halal dan thayyib. Halal sebagai syarat pertama mengandung arti tidak diharamkan dan diperoleh dengan cara halal. Sedangkan syarat kedua adalah thayyib atau baik, yaitu makanan yang sehat, bergizi, dan proporsional. Macam-macam makanan halal. Ketentuan makanan halal dalam Islam harus memenuhi 3 kriteria, yaitu kehalalan dilihat dari segi zatnya, kehalalan dari cara memperolehnya, dan kehalalan dari cara mengolahnya. Apabila dari ketiga ketentuan tersebut masih ada salah satu yang tidak terpenuhi atau masih ada keraguan di dalamnya, maka makanan tersebut belum bisa dihukumi halal. Karena ketiga ketentuan tersebut harus jelas dan tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama apa? Halal secara zatnya. Makanan yang halal menurut zatnya adalah makanan yang dari asalnya halal untuk dikonsumsi, tidak mengandung zat makanan yang menyebabkan makanan menjadi haram untuk dimakan. Cirinya apa? 1. Tidak diharamkan menurut Al-Quran dan hadis. Yang kedua, bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang ketiga, tidak merusak badan, akal, maupun pikiran. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Makanan yang halal menurut cara memperolehnya adalah makanan yang didapatkan dengan cara yang baik dan bukan dengan cara yang batil. Ya, ingat ya, tidak diperoleh dengan cara yang batil atau tidak sah. Dan yang kedua, tidak diperoleh dengan cara riba. Yang ketiga, halal cara pengolahannya. Makanan yang disajikan dengan pengolahan atau proses menurut syariat Islam harus memperhatikan bahan bakunya agar tidak mengandung unsur-unsur haram.
seperti daging sapi apabila disembelih dengan tidak menyebut nama Allah SWT atau ketika proses memasaknya mencampur dengan bahan yang haram seperti babi, maka daging sapi tersebut menjadi haram. Sebelumnya, apakah anak-anak tahu jenis-jenis makanan halal itu? Sudah belum? Jenis-jenis makanan halal sangat beragam karena Allah telah menyediakan berbagai makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia di alam ini. Adapun jenisnya itu dapat dilihat dari dua jenis. Yang pertama, makanan halal dari darat dan makanan halal dari air. Makanan halal dari darat itu apa saja? Contohnya binatang ternak. Binatang ternak yang disembelih dengan menyebut nama Allah SWT seperti kambing, kerbau, sapi, ayam, dan sebagainya. Yang kedua, biji-bijian seperti padi, jagung, kedelai, kacang, dan sebagainya. Terus yang ketiga, umbi-umbian seperti kentang, wortel, lobak, ketela, pohon. Terus yang keempat itu sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, sawi, itu kan sayur-sayuran ya. Terus yang kelima itu buah-buahan seperti anggur, mangga, rambutan, durian, seperti itu. Terus makan hal dari laut itu apa saja? Dari semua makan yang berasal dan hidup di air itu seperti air tawar maupun air laut itu semuanya halal dimakan ya. Binatang yang hidup di air tawar seperti ikan lele, gurame, belut, dan sebagainya itu bisa dimakan. Terus binatang yang hidup di air asin, air laut seperti ikan tongkol, cumi-cumi, kerang itu juga. Dan jenis makanan yang halal dapat dikelompokkan menjadi 4 ya. Yang pertama, semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah. Semua makanan yang baik, tidak kotor, tidak menjijikkan. Ketiga, semua makanan yang tidak memberikan mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, tidak merusak akal, moral, dan akidah. Binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Manfaat makan makanan yang halal. Yang pertama, menyegarkan dan menyehatkan jasmani dan rohani. Yang kedua, tubuh terhindar dari penyakit atau racun yang berbahaya. Yang ketiga, memberikan ketenangan hidup karena makanan yang diperoleh dengan cara yang halal. Yang keempat, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Itu adalah beberapa manfaat membiasakan memakan makanan yang halal. Bagaimana, anak-anak sudah tahu bagaimana sih caranya kita mendapatkan makanan yang halal? Selain memasak sendiri, itu kan kita bisa tahu ya bahan-bahannya itu pasti yang halal itu. Terus ada juga caranya, itu ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan diri mengonsumsi makanan yang halal. Itu contohnya, membeli makanan di tempat yang sudah terjamin menjual makanan halal. Terus atau apabila membeli makanan kemasan, diutamakan yang sudah memiliki sertifikat halal dan tidak lupa melihat kandungan bahan-bahannya. Terus atau lagi, jika membeli daging, hendaknya membeli dari tempat pemotongan hewan yang sesuai dengan syariat Islam. Terus, tidak memperoleh makanan atau uang yang digunakan untuk membeli makanan dengan jalan yang batil, seperti mencuri, menipu, atau korupsi. Terus, yang terakhir itu menghindari tempat makanan yang menjual makanan haram, seperti daging babi dan anjing. Itu kan ada beberapa tempat yang menjual daging babi ya. Hindari. Yang selanjutnya ini pengertian makanan haram. Seperti yang di awal tadi, makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan atau dikonsumsi oleh manusia, baik berasal dari hewan atau tumbuhan, agar mendapatkan tenaga dan nutrisi. Haram secara bahasa artinya dilarang, dan secara istilah artinya sesuatu yang apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, dan apabila dikerjakan mendapatkan dosa. Jadi, makanan haram berarti segala bentuk makanan yang dilarang syariat Islam untuk dimakan. Contohnya apa? Ini daging babi, daging kata itu haram ya hukumnya.
Nih, dasar makanan haram itu terdapat pada surat Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu'u illa ma zakkaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Jadi ingat ya, Allah itu melarang manusia mengonsumsi makanan seperti bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kita menyembelihnya. Dan diharamkan juga daging hewan yang disembelih untuk berhala. Ketentuan makanan haram. Al-Quran dan hadis telah menjelaskan mengenai bentuk-bentuk makanan yang haram untuk dimakan. Makanan haram menurut ketentuannya dibagi menjadi dua macam, yaitu haram li zatihi atau haram karena zatnya, dan haram li ghairihi, haram karena sebabnya. Haram li zatihi, makanan haram karena zatnya, maksudnya adalah hukum asal dari makanan tersebut sudah diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis, atau dikarenakan besarnya mudarat dari makanan tersebut. Contohnya, daging babi, darah, bangkai, daging anjing, hewan buas yang bertaring, itu. Yang kedua, haram li ghairihi, haram karena sebabnya. Makanan haram karena sebabnya adalah makanan yang asalnya halal, kemudian menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Makanan haram karena sebabnya dapat dilihat dari hasil usaha yang diharamkan dalam Islam. Yang pertama, makanan haram karena diperoleh dari usaha yang batil, seperti judi dan mencuri. Dua, makanan haram karena dihasilkan dari menjual barang haram. Terus, makan haram karena dari hasil usaha yang mengandung riba. Sebelumnya, anak-anak sudah tahu belum jenis-jenis makanan haram? Jenis-jenis makanan haram itu tadi sudah dikasih tahu ya. Binatang yang disembelih atas nama selain Allah SWT. Maksudnya ialah yang menyembelih binatang dengan menyebut nama berhala, nama dewa, atau nama sesuatu yang dianggap keramat. Terus tadi ada bangkai. Bangkai itu, tapi tidak semua bangkai ya, karena ada dua bangkai yang diperbolehkan, itu bangkai ikan dan bangkai belalang. Darah juga itu ada dua darah, yaitu limpa dan hati, itu halal. Terus babi, babi itu meskipun disebut dengan babi khusus, tapi yang dimaksud ialah seluruh bagian dari babi seperti tulang babi, lemaknya, kulitnya, dan bagian lainnya. Daging dan semua makanan yang berasal dari hewan haram, itu ya haram. Makanan yang dapat dengan cara tidak halal, mencuri, korupsi, riba, itu juga haram. Bagian terus ada lagi bagian dipotong dari binatang yang masih hidup, dipotong cuma diambil kakinya atau diambil pahannya, itu juga haram. Nah, sebelum akibat mengonsumsi makanan haram, kita harus tahu bagaimana cara kita meninggalkan makanan haram. Karena seorang muslim diharuskan untuk menghindari dan meninggalkan makanan yang haram. Caranya seperti apa? Ini bisa jadi ini selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbaiki dan memperbanyak ibadah. Terus tidak bergaul dengan teman-teman yang menjerumuskan pada hal yang diharamkan, termasuk dalam hal makanan. Atau lagi harus memahami dengan baik jenis-jenis makanan yang diharamkan beserta bahayanya. Meninggalkan jenis makan yang masih diragukan hal haramnya. Meninggalkan perbuatan-perbuatan dalam hal memperoleh makanan atau uang dengan cara yang tidak benar. Itu ya, bagaimana kita harus meninggalkan makanan haram. Nah, ini akibat mengonsumsi makanan haram.
Yang pertama, mengonsumsi makanan haram akan merusak hati dan menjadi fisik tidak sehat. Yang kedua, tidak diterimanya amal ibadah dan tidak berkabulnya doa oleh Allah SWT. Yang ketiga, kehidupan menjadi tidak berkah dan tidak tenang. Yang keempat, berdosa karena melanggar larangan Allah SWT. Yang kelima, merugikan orang lain yang tidak mengetahui apabila makanan diperoleh adalah haram. Jadi anak-anak, kita harus tetap berhati-hati ya dalam memilih makanan. Apakah itu halal, apakah itu haram. Terus meskipun halal itu bagaimana cara memperolehnya, bagaimana cara memasaknya, itu harus diperhatikan ya. Terus kalau beli itu labelnya dilihat dulu, bahannya apa, terus itu halal haramnya bagaimana, ada label halalnya atau tidak, itu harus diperhatikan ya, jangan lupa itu. Terima kasih anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.